Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, saya adalah Perkenalkan, saya Adela Kairani dengan NIM 119111140. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Clarissa dengan NIM 119111032. Perkenalkan, nama saya Desnika Maria Tueni Pakpahan dengan NIM 11924111007. Perkenalkan, nama saya Beta Glory Manenggolan dengan NIM 11911111031. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Talia Selviana Simanulang dengan NIM 11911111045. Halo, perkenalkan nama saya Juni Remeta Bunting dengan NIM 11924111013. Terima kasih. Kota Medan mempunyai segudang bangunan tua yang kental dengan nilai sejarah. Salah satunya adalah rumah yang di masa lalu ditinggali seorang saudagar kenamaan Chong Afi tahun 1860 hingga tahun 1921. Bangunan berlantai 2 ini terletak di Jalan Ahmad Yani. Chong Afi merupakan salah satu contoh sukses perantau dari Cina ke Nusantara. Berkat usahanya, ia sukses menjadi taipan dan terkenal dermawan. Nama asli Chong Afi merantau ke Tanah Delhi pada tahun 1875. Dia menyusul kakaknya Chong Yong Hian yang sudah 5 tahun lebih dulu meninggalkan tanah kelahiran mereka di distrik Meissen, Guangdong, China. Ketika itu sang kakak sudah dipercaya menjadi pemimpin kalangan masyarakat Tionghoa di Medan. Sebetulnya di China, Chong Afi sudah menikah. Kemudian ketika dia ke Sumatera, dia menikah dengan perempuan dari Penang, Malaysia, dan mendapatkan 3 anak. Namun istrinya meninggal. Terakhir, Chong Afi menikah dengan perempuan asal Binjai, Sumatera Utara, dan dikaruniai 5 orang anak. Harga tiket masuk itu sebesar 35.000 per orang. Kita bisa bebas untuk mengelilingi museum ini nih guys. Chong Afi juga memiliki perkebunan teh dan kelapa. Dia juga memiliki sejumlah pabrik dan turut menanamkan modal di bidang pertambangan di Sawalunto, Bukit Tinggi. Di sektor perbankan, Chong Afi berkongsi dengan pengusaha dari Pineng dan mendirikan Bank Delhi pada tahun 1907. Bank ini sangat penting bagi pengembangan usahanya. Kemudian pada tahun 1916, bersama kawan-kawannya mereka mendirikan Batavia Bank. Chong Afi memiliki sepertiga sahamnya. Bukan hanya di Hindia Belanda, usaha Chong Afi juga melebar hingga ke tanah leluhurnya. Bersama Chong Yong Hian dan pamannya Chang Pisi, mereka mendirikan perusahaan kereta api di China Selatan dan itu membuatnya berkesempatan bertemu muka dengan Ibu Suri Cixi di Beijing. Jadi rumah ini gede banget, luas tanah itu sekitar 6.000 meter persegi, berada di pusat kota Medan. Kalau ditaksir itu harga rumah ini bernilai hingga puluhan hingga ratusan miliar nih guys. Tapi dengan harga yang fantastis itu tidak sebanding dengan nilai dari sejarah yang ada di
Ketokohannya membuat Chong Afi dipercaya sebagai mayor atau pemimpin kelompok Tionghoa. Dia menggantikan sang kakak yang meninggal dunia pada tahun 1911. Setelah menjadi mayor, Chong Afi banyak membantu masyarakat dan melakukan kegiatan sosial. Sang Taipan banyak memberikan bantuan untuk pembangunan sejumlah sarana, seperti kelenteng, sekolah, dan rumah sakit. Dia juga menyumbang untuk pembangunan masjid raya. Bahkan dia menanggung seluruh biaya pembangunan masjid Gang Bengkok. 10 tahun menjabat mayor, tepatnya pada 4 Februari 1921, Chong Afi tutup usia. Dia mengalami pendarahan otak. Jasadnya dimakamkan di kawasan Pulau Brayan, Kota Medan. Nama Chong Afi diabadikan dalam sejumlah prasasti sarana yang dibangunnya. Bahkan patungnya masih berdiri di kelenteng Kek Lok Si di Air Hitam, Penang, Malaysia. Sejumlah bukti kesuksesan dan kedermawanan Chong Afi masih berdiri hingga kini. Kisahnya terukir di rumahnya atau Chong Afi Mansion, Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan. Rumah dengan arsitektur China, Eropa, Melayu, dan Art Deco yang didirikan pada tahun 1990 ini dibuka untuk umum. Jadi guys, ini adalah pintu yang sudah berusia ratusan tahun nih. Ini kayunya masih awet banget. Ini nggak tahu kayu jenis apa ya. Mungkin sejenis kayu-kayu jatian. Ini masih kokoh banget nih kayu-kayunya. Di dinding sebelah kanan Chong Afi Mansion ini dipenuhi foto-foto Chong Afi di masa lalu. Di sana terlihat antara lain saat dia bersama ketiga istri dan anak-anaknya. Ada pula fotonya dengan para penguasa Belanda pada zaman itu. Foto bangunan Bank Kesawan yang didirikannya serta mata uang pada masa itu pun terpampang dan juga silsilah keluarganya juga terpapar. Pelajaran sejarah tentang kota Medan pun dimulai.